Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita. Berikutnya kita akan membahas tentang marahil at-taghyir, tahapan perubahan. Ada beberapa kondisi manusia terkait dengan masalah perubahan. Yang pertama, ada orang-orang yang menganggap perubahan itu tidak diperlukan. Jadi hidup ya hidup, mengalir apa adanya. Ini kondisi orang yang pertama. Mereka belum butuh untuk berubah. Masih senang menikmati kebiasaan lamanya dan tidak pernah kepikiran untuk bisa merubah dirinya. Kemudian golongan orang-orang yang kedua atau tahapan yang kedua, orang yang mulai berpikir untuk berubah. Jadi ada di dalam hatinya, terbayang di dalam benaknya untuk dia bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, di tahap inilah para jamaah yang dirahmati Allah, kita sering dihadapkan dengan satu ujian, satu godaan yang disebut dengan at-taswif. Jadi sudah mulai berpikir, sudah mulai ada bayangan untuk dia merubah dirinya. Namun ternyata di tahap ini banyak orang yang tidak berhasil melewatinya untuk masuk ke tahap berikutnya. Kenapa? Karena dia terfitnah. Dia terkena oleh satu godaan, bujuk rayu syaitan, yakni sikap menunda-nunda. Ini yang disebut dengan at-taswif. Maka sebagian salafun saleh mengingatkan kita semua, wajadtu anna taswifa jundan min junudi iblis qad ahlaka khalqan min khalqillahi katsira. Aku mendapati bahwa taswif adalah salah satu dari bala tentaranya iblis. Sungguh taswif itu telah membinasakan banyak sekali dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Penyakit ini jamaah sekalian sering tidak disadari oleh manusia.
Dan penyakit seperti ini bisa menjadikan manusia terlena dengan kejahilannya, dengan kelalaiannya. Mereka terbuai dengan dosa dan juga maksiatnya. Dan barangkali para jamaah yang dirahmati Allah, sikap menunda-nunda ini juga pernah menimpa kita. Mudah-mudahan tidak sering. Tapi masing-masing kita pasti mengalami ya yang namanya suka nunda-nunda kebaikan. Nantilah tahajudnya, nanti juga bisa, besok juga masih bisa lagi. Besoknya gitu lagi. Nantilah baca Qur'annya, toh nanti juga besok masih ada waktu. Gara-gara ditunda-tunda, para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita gagal untuk mewujudkannya. Dan menunda-nunda perbuatan, menunda-nunda kebaikan, itu akan semakin menjadikan beban kita itu berat. Begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita sebutkan di sini beberapa contoh dari taswif dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak sekali ya contohnya. Ini yang sering menimpa orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri. Yang pertama, suka nunda-nunda menuntut ilmu agama dengan dalih karena kesibukan. Baik, para jamaah, kalau kita mau nurutin terus namanya kesibukan, maka selama-lamanya kesibukan ini selalu dijadikan alasan. Begitu ya. Saya sibuk bekerja, saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk ini, saya sibuk itu, saya sibuk jualan. Ini kesibukan ini kalau diturutin terus nggak ada ujungnya. Ya, bahkan ada orang para jamaah yang dirahmati Allah menjadikan sesuatu yang tidak bermanfaat sebagai kesibukannya. Begitu ya. Padahal ciri kebagusan Islam seseorang apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ada yang pernah nonton YouTube berjam-jam? Ada ikhwan? Nah ini ya, terkadang kuota besar itu melenakkan. Mentang-mentang kuotanya besar. Akhirnya nonton, browsing sana, browsing sini, pindah YouTube ini, pindah YouTube itu. 2, 3, 4 jam habis. La faidata. Tidak ada faidah di dalamnya. La dunya walal akhirah. Tidak ada faidah dunia, tidak ada faidah akhirat. Habis waktunya begitu saja. Jadi banyak orang yang menganggap itu kesibukan. Itu syughul. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, jiwa kita ini ketika tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. An-nafsu illam tushghilha bit-ta'ah syaghalatka bil maksiyah. Jiwa kita ini kalau tidak kita sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Jadi jangan suka nunda-nunda thalabul ilmi. Dengan dalih kesibukan. Nantilah nunggu pensiun, ya. Nantilah nunggu waktu senggang. Nanti enggak akan ada ujungnya. Terus selama-lamanya akan seperti itu. Akhirnya akan sangat menyesal dengan penyesalan yang mendalam ketika malakatul maut datang menjemput nyawanya. Jadi jangan nunda-nunda nuntut ilmu. Ada orang yang nunda sedekah karena merasa belum kaya. Barakallahu fikum. Apakah sedekah harus nunggu kaya dulu? Tidak. Sedekah 2.000 setiap pagi itu tidak ada masalah. Intinya juga sedekah. Ya bahkan 2.000 yang ikhlas karena Allah, 2.000 dari 10.000 itu nilainya bisa lebih besar daripada orang yang infak 1 juta duitnya 1 miliar. Ya kan? Sudah itu enggak ikhlas lagi. Baik, para jamaah. Jadi jangan nunda-nunda sedekah karena merasa belum kaya. Sedekah semampu kita. Usahakan tiap hari atau di waktu-waktu yang istimewa untuk kita sedekah. Di hari Jumat, para jamaah, di pagi hari.
kemudian di waktu bulan Ramadan, dan ini harus direncanakan ya. Kebaikan itu harus direncanakan. Kita ambil contoh misalkan Ramadan. Orang yang punya planning dalam kebaikan-kebaikan, maka dia akan selalu merencanakan kebaikan-kebaikan itu. Misalkan dia ingin memaksimalkan bulan Ramadan dengan beragam macam kebaikan di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah sedekah. Mungkin dia akan nabung dari sekarang. Bagaimana saya bisa sedekah di bulan Ramadan? Paling tidak satu hari 100.000. Dengan harapan ketika dia mengeluarkan sedekah tepat dengan Lailatul Qadar, artinya tidak ada hari di bulan Ramadan yang dia tidak bersedekah. Dia menginginkan keberkahan dari Ramadan, secara khusus Lailatul Qadarnya. Saya pengen satu hari 100.000. Caranya bagaimana? Berarti kita harus menyiapkan uang 3 juta, kan begitu? Karena satu bulan 30 hari rata-rata, bisa 29 hari. Nah, orang yang punya planning kebaikan, tidak ingin setengah-setengah di dalam mengambil fadilah dari amal-amal saleh, dia akan nabung dari sekarang. Penghasilan saya tidak besar, tapi bagaimana di bulan Ramadan paling tidak saya punya 3 juta khusus untuk infak sedekah di luar yang lainnya. Maka dia mulai nabung dari sekarang. Berapa bulan lagi nih ke Ramadan? Sekarang bulan apa? Safar. Iya. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan lagi. Ramadan 6 bulan ke depan. Kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan usia kita di atas ketaatan, sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi ya. Perasaan kemarin Ramadan. Jadi 6 bulan ke depan, bagaimana dia punya uang 3 juta khusus infak. 6 bulan, kalau lihat 3 jutanya bagi sebagian kalangan mungkin ini besar sekali. Tapi coba dicicil. Bukankah gunung yang gagah tinggi menjulang kokoh itu dari kerikil kecil tadinya? Maka jangan dilihat nilainya yang besar, misalkan kita targetnya 3 juta. Tapi coba dipecah. Kalau 6 bulan, sisa 6 bulan ke depan, pecah bagi 6. 3 juta bagi 6 jadi berapa? 500.000. Sebulan cukup kita nabung 500.000. Wah, masih gede Ustaz. Pecah lagi. Kalau masih gede, pecah lagi. Jangan lihat 500.000-nya. Ini dibagi 30. Karena kan kita sebulan targetnya 500.000. Berarti sehari berapa? Berapa ya, Wan? 500.000 bagi 30 hari. 18.000. Iya. Taruhlah 20.000 ya. Taruhlah 20.000. Ini kan cuman 1 cup kopi, gitu kan? 20.000. 1 hari 20.000. Masukin khusus tabungan Ramadan. Masukin 20.000. Dan di sini kita dilatih kedisiplinan. Istiqomah, ajeg tiap hari masukin 20.000. Ini khusus untuk bulan Ramadan. Jadi nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan, walhamdulillah uang 3 juta ini betul-betul murni, bersih. Kata orang uang dingin. Ada uang panas ya. Uang panas itu apa? Ini istilah saja. Uang panas itu yang masih ditarik, ya, diambil, dipakai, itu uang panas. Uang dingin itu yang betul-betul dingin gitu ya. Tersimpan di boxnya bank begitu ya. Di bank kan pada dingin AC-nya. Artinya uang dingin nggak dipakai apa-apa. 3 juta datang Ramadan, alhamdulillah kita punya 3 juta nih. Untuk sedekah setiap hari 100.000. Kita mungkin gaji kita nggak 3 juta sebulan. Tapi kan Masya Allah spesial kita. Di bulan Ramadan kita infak tuh bisa 100.000. Kenapa?
Karena tadi planningnya sudah sangat matang, perencanaannya sudah sangat matang. Kemudian para jamaah disiplin ketat menjaga konsistennya untuk bisa mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadinya ringan. Coba kalau dadakan kayak gitu. Bisa enggak ikhwan? Orang 100.000 tiap hari di bulan Ramadan, bisa enggak? Berat. Orang kaya saja mungkin tidak seperti itu. Tapi karena planningnya dari awal, tidak ada sikap nunda-nunda. Akhirnya kita berhasil mendapatkannya. Dan kita bagi tiap hari 100. Jangan langsung 3 juta. 100 tiap hari. Sehingga selesai Ramadan, infak kita 3 juta rupiah. Dan kita tentu berharap besar. Ada 100.000 yang kita keluarkan ternyata tepat dengan Lailatul Qadar. Karena pasti nih dari 30 hari Ramadan ini pasti ada Lailatul Qadarnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Contoh yang lain kurban misalkan. Ya kan? Kurban berapa ikhwan? Kalau kambing berapa? 3 juta sampai 4 juta, ada yang 7 juta tergantung ya. Kambingnya kambing apa? Dombanya domba apa? Taruhlah 3-4 juta. Kalau patungan sapi 3 juta juga ya, 2,5 bisa sampai 3 juta, ada yang 4 juta, tergantung juga jenis sapinya. Taruhlah 3 juta. Seumur-umur misalkan kita nggak pernah kurban, ya. Yang kita selalu fokus ketika Idul Kurban itu, dari masjid mana lagi saya akan dapat kupon, begitu. Jadi tidak pernah terbayang pada dirinya untuk bisa berkurban, memberi tangan di atas, begitu kan? Jadi yang dipikirkan kupon mana lagi yang akan saya ambil. Nah, ini kan kondisi yang tidak boleh terus-menerus ada pada diri kita. Selanjutnya kita berusaha untuk berubah. Ini bagaimana di Idul Kurban tahun ini saya yang jadi muqarribnya. Saya yang jadi muqarribnya. Syukur-syukur 1 ekor sapi sendirian. Kalau tidak juga ya 1/7 dari 1 ekor sapi. Di planning dari sekarang. Berapa nih sampai Idul Adha nanti? Ada sekitar 8 bulan mungkin. 8 bulan kita bagi, 3 juta bagi 8 bulan. Nanti akan ketemu tiap bulannya kita harus nabung berapa. Kalau masih terasa gede, coba cicil lagi, ya, dipecah lagi supaya dapat hitungan per hari kita bisa nabung berapa. Ini kalau tidak serius kita melakukan yang seperti ini, selama-lamanya kita nggak akan bisa. Karena tadi sikap nunda-nunda. Coba kalau sudah mepet, sudah Dzulqa'dah lagi. Mau nabung 3 juta ini kan berat. Berat ikhwan. Kenapa? Cuman 1 bulan lagi jaraknya. Cuman 1 minggu lagi jaraknya. Kenapa enggak dicicil dari awal? Supaya kita merasa ringan. Hitung-hitung kita melatih keistiqomahan, kedisiplinan. Karena kedisiplinan, keistiqomahan ini harus dilatih. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, itu tentang nunda sedekah. Kemudian menunda fokus ibadah karena merasa masih muda. Ini anak-anak muda sering terlena dengan masa mudanya. Terlena dengan masa mudanya. Ada yang curhat, Ustadz anak saya kok enggak nikah-nikah. Begitu ya. Usia berapa? 29. Ada yang sudah kepala 3. Kalau laki-laki Pak, kepala 3, kepala 4 tetap dia emas. Gitu kan? Dipanggilnya saja emas kan. Artinya tidak terlalu inilah ya. Tapi kalau perempuan sudah rada tua, ini berat. Begitu ya. Walaupun sesungguhnya takdir Allah itu yang kuat. Tapi yang dimaksud di sini bagaimana ikhtiar kita untuk meraih yang terbaik mumpung masih muda. Karena pernikahan itu kemuliaan. Pernikahan itu para jamaah yang dirahmati Allah satu ibadah yang agung. Sunnahnya para nabi dan
dan Rasul. Jadi jangan terlena dengan masa muda. Taib, Ustaz, ibadah itu kan bukan nikah saja. Iya, ibadah bukan nikah saja. Tapi banyak ibadah, jenis amal soleh yang bisa kita kerjakan dengan pernikahan. Ibadah yang lainnya juga sama, jangan suka ditunda-tunda. Yang belum mulai fokus untuk bisa mengerjakan sholat sunnah yang paling afdal. Apa sholat sunnah paling afdal? Sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat wajib 5 waktu apa? Qiyamul lail, tahajud. Nah, yang belum bisa merutinkan, dicoba. Jangan terlena dengan masa muda. Nantilah kalau sudah tua lain kondisinya. Dan antum tahu masa tua sangat ditentukan oleh masa muda. Jadi kalau masa muda tidak melatih diri, tidak mengendalikan nafsu untuk bisa kita istiqamah di dalam melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang sunnah, maka berat. Di masa tua kita akan keberatan. Ya. Belum lagi faktor fisik yang sudah mulai berkurang. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan nunda fokus ibadah. Ya, dengan dalih merasa masih muda. Yang jadi masalah banyak orang tua yang merasa masih muda. Maksudnya apa? Enggak ingat mati. Ya, terlena terus. Saya masih sehat, Ustaz. Nantilah tahajud mah. Ya. Nanti juga bisa kalau sudah kepala 6, kalau sudah kepala 7. Ya. Ini bahaya ya, sikap nunda-nunda ini bahaya. Kemudian ada yang nunda tobat karena merasa masih sehat. Nanti nunggu sakit dulu baru tobat. Barakallahu fikum. Ada yang menunda menikah. Ada di sini, mudah-mudahan di sini mah enggak ada ya. Suka nunda-nunda menikah. Kenapa? Karena merasa belum mapan. Ikhwan, siapa sih di antara kita yang nikah sudah dalam kondisi mapan, serba mapan? Ada enggak? Rahasia ya. Taib. Galibnya orang rata-rata nikah itu tidak dalam kondisi serba mapan. Mungkin rumah belum punya. Coba di antara kita ini, siapa yang ketika nikah sudah punya rumah, sudah punya mobil? Ada? Tidak ada kan? Nggak ada, benar ini. Barakallahu fikum. Rata-rata. Ya, apalagi kalau bicara orang-orang tua kita dulu. Maka kalau orang kemudian nunda-nunda nikah karena merasa belum mapan, kapan Anda itu akan disebut sebagai orang mapan? Standarnya standar siapa? Begitu ya. Kalau orang gaulnya dengan kelompok manusia yang disebut sosialita itu, maka selama-lamanya dia tidak akan merasa mapan. Begitu kan? Jadi standarnya standar siapa mapan itu? Yang penting kita punya bekal yang cukup untuk melangsungkan pernikahan secara syar'i. Jangan suka ditunda-tunda. Ya, kiamat sudah dekat. Kapan nikah? Kiamat yang paling dekat kan kematian. Kapan kita nikah? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang terlalu pasang standar terlalu mewah begitu ya. Saya kalau nikah pasangan saya harus hafiz Quran, ya, harus hafiz Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Makanya salah satu modal nikah kan kita mesti ngaca, bercermin supaya sadar diri, ya. Ya, levelnya terlalu tinggi. Ya, selama-lamanya nggak akan nikah. Siapa? Ya, cari orang kayak gitu di mana? Begitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Yang disebutkan oleh Nabi itu yang punya agama. Maksudnya apa? Orangnya soleh, orangnya bertakwa. Tidak mesti banyak hafalannya. Karena banyak orang yang banyak hafalannya tapi tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah. Kesolehan, yang punya agama. Sedikit mungkin ilmunya, tapi dia taat di dalam beragama.
ilmunya yang sedikit itu berkah karena dia amalkan, ya dia wujudkan dalam lisan dan perbuatannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada yang nunda baca Quran, ada yang nunda-nunda salat, ada yang menunda-nunda zakat, menunda ibadah haji, dan juga menunda segala kebaikan yang ada. Orang-orang yang punya hobi nunda kebaikan seperti ini, maka dampak buruknya dikhawatirkan orang seperti ini mati dalam kondisi su'ul khatimah. Maka ikhwati fiddin wa akhwat fillah, siapa saja yang terlintas di dalam benaknya tentang satu kebaikan yang dia inginkan, jangan tunda-tunda lagi. Bismillah, kerjakan. Sebelum setan menyerang kita dengan senjata taswifnya. Sehingga pada akhirnya kebaikan yang kita inginkan itu bisa gagal total. Dan mungkin berkali-kali kita mengalami kasus seperti ini. Sudah terbayang, saya pengen sholat tahajud. Ternyata, nanti lagi lah. Baru jam 4 gitu ya. Padahal azannya jam berapa? Jam 4.45 begitu ya, atau 44. Barakallahu fikum. Dan memang ada setan yang bertugas untuk itu. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat hadis, setan itu kalau dengar azan dia akan lari terbirit-birit. Selesai azan akan datang lagi. Kemudian ketika dikumandangkan iqamat, lari lagi terbirit-birit. Kemudian selesai iqamat dia datang lagi menggoda orang-orang yang barakallahu fikum. Tentang orang yang tidur, para jamaah, ya ketika orang itu tidur, ya. Ketika orang itu tidur, para jamaah, maka setan mengikat, ya. Mengikat 3 ikatan. Di mananya? Di qafiyatihi. Qafiyah itu ya ini di atas kepalanya. Makanya ada istilah qafiyah. Qafiyatu ra'sih ininya, ya di atas kepalanya. Diikat 3 kali ikatan. Setiap ikatan yang diikat oleh setan ini itu dimantra-mantrai oleh setan. Apa mantranya? Ini setiap kita yang tidur ya. Dan alhamdulillah Islam memberikan solusinya. Jadi tidaklah seseorang tidur, melainkan setan akan mengikat kepalanya dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin, ya setiap ikatannya dia mantra-mantrai. Apa mantranya setan ini? Adaika lailun tawil farqud. Malammu masih panjang, tidur lagi saja. Oh, dikipas-kipas itu. Tidur lagi, tidur. Masih jam 3. Hujan lagi di luar, begitu. Pernah kayak gitu enggak, ikhwan? Bangun 3:30 begitu ya. 3:30. Kita tahu jadwal waktu subuh. 3:30 berarti 1 jam lagi. Akhirnya kita ngambil lagi selimut. Tidur lagi. Pernah kayak gitu? Nah, itu berarti mantranya setan nerap kepada kita. Ya. Berhasil setan. Alaika lailun tawil farqud. Ini 3 ikatan nih. Barakallahu fikum. Terus bagaimana solusi untuk menghilangkannya? Idza staiqadha, apabila orang itu bangun, wa dzakarallaha ta'ala, kemudian ketika bangun dia berzikir kepada Allah. Jadi yang pertama kali kita ingat bangun tidur itu adalah zikrullah. Kita mengingat Allah. Jangan pertama kali bangun yang diingat itu casan HP mana? HP saya di mana? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika dia bangun yang dia ingat itu Allah. Maksudnya apa? Dia berzikir. Dia baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Suka dibaca enggak ini? Kalau sedang ingat dibaca ya. Barakallahu fikum. Setiap kita bangun tidur baca. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita baca doa ini, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin istighfar, mungkin kita bertahmid,
atas nikmat kehidupan, maka in halat uqdah, satu ikatan tadi lepas. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Apabila kata Nabi SAW setelah itu dia berwudu, maka in halat uqdah, satu ikatan lagi lepas. Jadi baca doa bangun tidur, berzikir ketika bangun tidur, kemudian yang kedua berwudu, sisa satu lagi. Nah ini akan lepas dengan cara sholat. Barakallahu fikum. Kebayangkan orang yang tidak sholat subuh, nggak usah tahajud lah, orang yang tidak sholat subuh, berarti 3 ikatannya masih ada enggak? Masih ada. Itu kalau 1 hari. Kalau seminggu 21 ikatan. Kalau sebulan kebanyakan, hitung saja gitu ya. Kalau bertahun-tahun enggak sholat subuh, kayak apa? Kepalanya sudah penuh dengan ikatan setan. Kalau sudah diikat sama setan berarti gampang dikendalikan. Gampang dikendalikan oleh setan. Maka berbahaya sekali kondisinya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan suka nunda-nunda. Kalau kita para jamaah diberi kemudahan untuk bangun sebelum subuh, bangun segera. Ya, langsung duduk, ucapkan doanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersihkan dulu ya kotoran-kotoran di mata kita. Duduk sebentar supaya kita tidak linglung ya, supaya kondisi kita stabil. Setelah itu sebelum ke WC bagusnya minum dulu. Ya, atau langsung bersiwak, minum dulu. Ya. Minum air putih 2 gelas, 3 gelas, begitu ya. Itu sehat. Baca doanya bismillah, kemudian minta kepada Allah semoga air putih ini menyehatkan ginjal saya, membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh saya. Dan Masya Allah setelah itu pasti BAB, begitu ya. Taib para jamaah, masuk WC-nya baca doa, berwudu dengan baik. Setelah itu sholat, manfaatkan waktu sebelum masuk waktu sholat subuh, sholat. Walaupun dapat 2 rakaat, witirnya 1, tidak ada masalah. Ya, syukur-syukur nanti hari berikutnya kita bisa full 11 rakaat. Taib para jamaah. Nah ini harus kita mulai. Yang seperti ini harus kita mulai. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan terlena dengan masa muda. Jangan terlena ya dengan kesehatan. Jangan terlena dengan kenyamanan. Harus dimulai. Harus ada geliat untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah mulai untuk melaksanakan kebaikan, insya Allah Allah pasti menolong kita untuk bisa menuntaskan kebaikan yang kita cita-citakan tersebut. Jadi kuncinya mulai dulu. Bismillah, mulai dulu. Allah nanti mudahkan. Sering dalam kehidupan kita para jamaah, kita menganggap sesuatu itu susah, besar, berat. Tapi ketika kita sudah menjalaninya, bismillah kita jalani, ternyata Allah mudahkan. Ya kan? Afwan. Ketika antum pertama kali belajar bahasa Arab, ilmu nahu, mumet enggak? Pusing enggak? Ini apaan begitu kan? Istilahnya sudah enggak paham begitu kan? Tapi ketika bismillah memulai istiqomah dengan itu, mulai satu-satu, klik, seperti ngekliknya helm itu. Artinya apa? Sudah ngeklik dengan hati kita, ngeklik dengan pikiran kita. Artinya kita paham. Oh iya, oh ternyata seperti ini. Oh begitu. Itu kapan kita dapat ngeklik seperti itu? Ketika kita berusaha memulainya, ya bismillah, kemudian istiqomah menjalankannya. Dan belajar nahwu kata para ulama beratnya di awal saja. Setelah itu setelahnya akan dimudahkan insya Allah. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Belajar bahasa Arab, ya, belajar berbahasa dengan bahasa Arab pun demikian. Mungkin awal-awal saja susah.
Nanti ketika kita mulai bismillah dan kita istiqomah belajar walaupun pelan-pelan sedikit-sedikit gitu ya. Loadingnya kadang lama begitu. Tidak ada masalah. Bismillah. Allah akan menilai kesungguhan kita di dalam belajar. Pun demikian kebaikan-kebaikan yang lain dalam agama ini. Salat kita ya. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah ayo coba kita galakkan. Puasa kita tidak hanya yang wajib-wajib, coba galakkan puasa-puasa sunnah. Saling mengingatkan. Zakat tidak hanya yang wajib, coba infak sedekah yang sunnah. Berusaha kita membiasakannya. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baca Quran, zikir pagi dan petang. Ya. Kalau kita menyatakan sebagai ahli sunnah, seharusnya kita cinta kepada sunnah dan mengamalkan sunnah. Baik. Kebaikan yang sangat fatal ketika ditunda adalah taubat. Ya. Taubat ini para jamaah yang dirahmati Allah kewajiban yang harus disegerakan. Maka jangan ditunda-tunda taubat itu. Jangan tertipu dengan usia muda, jangan terlena dengan kesehatan, jangan terlena dengan kemapanan dunia, jangan terperdaya dengan amal soleh. Jadi level taubat kita harus selalu meningkat. Dulu kita taubat karena meninggalkan yang wajib. Sekarang kita taubat karena meninggalkan yang sunnah. Dulu kita taubat dari melakukan yang haram. Sekarang kita tidak hanya taubat dari itu. Taubat gara-gara kita meninggalkan yang makruh. Dan demikian seterusnya. Sebagaimana salafun saleh. Mereka bertaubat kepada Allah atas sesuatu yang mungkin kita anggapnya biasa. Bukan sesuatu yang gimana-gimana begitu ya. Ternyata dengan ketinggian iman mereka, level ketakwaan mereka yang luar biasa, mereka menganggap sesuatu yang tidak apa-apa itu sesungguhnya apa-apa bagi mereka. Sehingga mereka sampai bertobat dari itu. Barakallahu fikum. Taib. Nah, ini tahapan kedua ya. Orang yang sudah mulai berpikir, sudah mulai membayangkan di dalam benaknya untuk bisa berubah. Dan hati-hati tadi dari senjatanya syaitan yang sering ya digencarkan oleh syaitan untuk kita menghalang-halangi kita dari melakukan aksi perubahan. Barakallahu fiik. Penyakit taswif ya, suka nunda-nunda. Yang ketiga, orang yang mulai mengambil keputusan dan kebulatan tekad. Setelah terbayang, setelah terfikir, dia azamkan kepada dirinya. Maka dia siapkan fisik juga mentalnya untuk bertindak, memulai perubahan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah atas anugerah lahir dan batin. Allah menganugerahkan kepada kita akal yang dengan itu kita bisa mengambil keputusan. Dan inilah salah satu keistimewaan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Maka bimbinglah akal kita ini dengan wahyu dari Allah. Sehingga tidak salah dalam memilih dan memutuskan apapun dalam hidup ini. Ini kemuliaan keistimewaan manusia. Di mana manusia dibekali Allah berupa perangkat-perangkat yang bisa mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dari semenjak lahir dibekali apa? Fitrah. Fitrah, kesucian agama ini. Fitrah itu adalah Islam yang murni tanpa penyimpangan sedikit pun. Itu sudah dibekali Allah semenjak kita lahir. Kemudian kita dibekali potensi kebaikan yang ada pada diri kita. Kita dikasih fasilitas para jamaah yang dirahmati Allah untuk bisa menjadikan kehidupan kita bermakna di sisi Allah dengan cara Allah mengutus Rasulnya. Bahkan Rasul yang diutus kepada kita adalah Rasul yang paling istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita juga difasilitasi oleh Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Wahyu dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita difasilitasi dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi teladan di dalam memahami Islam ini, mempraktekkan agama ini dengan satu generasi yang terbaik dari umat ini, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang kita diperintahkan untuk meneladani agama mereka, karena mereka murid langsungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus secara estafet ya diwariskan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari generasi ke generasi melalui jalannya para ulama Rabbani. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ilmu itulah warisannya. Para ulama inilah yang membawa warisan itu untuk dibagi-bagikan kepada umat manusia sampai nanti datangnya hari kiamat. Ini semua fasilitas. Ini semua anugerah dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada kita semua. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini semua akan membimbing akal kita, membimbing fitrah kita, membimbing jiwa raga kita untuk memilah kebaikan dan keburukan. Begitu ya. Karena dengan bimbingan inilah kita mengerti kebaikan dan keburukan. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, dengan bimbingan ilmu, seseorang itu bisa memutuskan mana yang terbaik dari dua kebaikan. Mana yang terbaik dari dua kebaikan. Bahkan dia bisa memahami mana yang terburuk dari dua keburukan. Bahkan dia bisa paham mana yang terbaik dari dua keburukan. Artinya ketika dia dihadapkan dengan dua keburukan yang dia tidak bisa lepas dari salah satu dari keduanya, maka dia bisa memilih mana yang paling ringan madaratnya, mana yang paling berat madaratnya sehingga dia tinggalkan, mana yang paling ringan madaratnya sehingga dia itu mengambilnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini semua dengan bimbingan ilmu. Dan Masya Allah ini bisa kita lihat dari bagaimana para ulama ketika menyikapi berbagai macam kasus dalam kehidupan. Mereka orang-orang yang ta'anni ketika memutuskan, ya mereka itu betul-betul hati-hati, ya ketika mereka menetapkan fatwa, ya kadang dengan perjalanan proses yang sangat panjang, begitu ya. Dan ini juga yang harus dipahami oleh siapapun kita dari kalangan kaum muslimin, gitu ya. Terkadang, ya sebagian kita itu Pak Ustadz disangkanya perpustakaan berjalan. Gitu. Semua masalah ilmu syariat Ustadz harus paham. Padahal tidak ada yang bisa seperti itu. Ya. Kadang tidak mau tahu begitu ya. Pokoknya Ustadz harus jawab. Gitu. Kadang jawabannya ditentukan. Ustadz jangan jawab sabar ya. Padahal jawabannya sabar. Gitu. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu ya. Para ulama Rabbani, ya mereka berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Ya. Kadang dengan proses yang panjang itu fatwa itu bisa dikaji sampai bertahun-tahun Pak, sampai baru memutuskan satu hukum, sampai menjadi fatwa yang bisa kemudian disampaikan kepada umat Islam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini tahapan ketiga ya. Kalau kita sudah mulai terbayang kepikiran, ayo bulatkan tekad, ambil keputusan. Cara mengambil keputusan ini tentu kepandaian kita dalam masalah ini sangat erat kaitannya dengan bimbingan ilmu. Ya, semakin kita mendalam dalam ilmu, maka semakin kita akan bisa ya memutuskan, ya menetapkan sesuatu sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tahapan keempat, orang yang memulai melakukan tindakan nyata dalam merealisasikan rencana untuk berubah. Nah ini sudah bahasa orang kita ini action ya. Jadi sudah diambil keputusannya, diplanningkan dengan baik, baru kemudian ya tanfidnya, yakni tindakan nyatanya untuk dia merealisasikan perubahan itu. Nah pada tahapan ini kuatkan tawakal kita dengan doa-doa terbaik di waktu mustajab. Karena kita butuh taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita pun diperintah bukan hanya untuk ibadah secara khusus, tapi bagaimana kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya.
Bersegera mengambil dan melaksanakan kebaikan ini merupakan bagian dari syukur kepada Allah. Jadi tindakan nyata dalam bentuk amal saleh yang kita pernah bayangkan, kita pernah pikirkan, kita pernah putuskan, ini bagian daripada syukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman untuk keluarga Nabi Daud, "I'malu ala Dawuda syukra." Beramalah wahai keluarga Daud dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, kalau kita action dari apa yang kita rencanakan untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik, sesungguhnya berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu membahagiakan. Begitu ya. Syukur itu membahagiakan. Ketika para ulama mengatakan asyukru ta'atullah, syukur itu engkau taat kepada Allah, berarti ketaatan itu adalah jalan kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Tahapan yang kelima, setelah kita berhasil mewujudkan apa yang kita cita-citakan dari perubahan, maka tugas yang sangat berat setelah itu adalah as-sabat wal istiqamah, konsisten di dalam meningkatkan perubahan. Istiqamah para jamaah, kokoh ya di dalam ikhtiar kita, usaha kita meningkatkan perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Tahapan inilah yang paling menantang dalam perubahan. Dari tahapan inilah kita bisa membedakan antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang lalai. Ya, ada istilah hangat-hangat tai ayam. Ya, emang hangat tai ayam. Yang pernah memegangnya pasti paham. Ya. Taib. Jadi semangat itu jangan hangat-hangat tai ayam. Maksudnya apa, ikhwan? Sebentar semangatnya. Sebentar semangatnya. Sebulan semangat. Setelah itu ya mundur ke belakang satu-satu. Ya. Kalau ada dibuka kelas bahasa Arab, gitu ya. Membludak pendaftar pertama, pendaftar kedua sampai 100-200 yang daftar. Gitu ya. Barakallahu fiik. Apakah semuanya bertahan? Tidak. Kebanyakannya berguguran di tengah jalan. Begitu kan? Ini di sini berapa anggota yang hadir? Ini musim PPKM sih ya. Ibu-ibu berapa yang hadir? Bertahan atau berguguran? Alhamdulillah. Ya, semoga jamaah Masjid At-Tin istiqomah ya. Barakallahu fikum. Ini yang berat ya. Dalam hidup ini yang berat ini ajegnya. Istiqomahnya. Jangan semangatnya sesaat saja untuk kemudian terjun bebas ke bawah. Ada orang tuh model kayak gitu. Naik ke atas. Semangatnya luar biasa. Tapi sekalinya terjunnya bebas banget. Gitu. Jauh ke bawah. Sehingga untuk naik lagi ini berat. Jadi kalau kita terjatuh, ya wajar manusiawi. Namanya manusia. Tapi jatuhnya itu ya jangan dalam-dalam gitu loh. Ya. Jatuhnya masih di level yang atas. Untuk kita mudah bergerak lagi ke atas. Kalau kita terlalu jauh jatuh, ini berat biasanya. Kita untuk merangkak lagi ke atas ini berat. Maka istiqomah itu yang paling berharga dalam hidup ini. Para ulama saking pentingnya pembahasan ini banyak yang menulis kitab khusus membahas hanya masalah istiqomah. Istiqomah mempertahankan iman dan Islam. Bahkan istiqomah di dalam mempertahankan iman, mempertahankan peningkatan iman dan juga amal saleh. Ada risalahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala 10 kaidah istiqomah. Itu bagus sekali ya. Beliau mengumpulkan kaidah-kaidah seputar tentang masalah istiqomah ya. Kitab ini alhamdulillah beberapa kali sudah saya ajarkan di beberapa masjid. Dan itu penting karena Masya Allah istiqomah ini yang paling menentukan finish kita. Ya kan? Ikhwan, umur kita penentunya di mana nih?
penentu umur kita yang nanti jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala di akhir kan? Finish. Kalau kita berlomba itu nilai kita di finish. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada penutupannya. Nah, kalau orang tidak istiqomah, ini rawan sekali. Dia tidak selamat di garis finish. Maksudnya garis finish kita itu adalah kematian kita, ajal kita ini. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah adalah istiqomah. Paling tidak istiqomah di level yang baik, di level yang sama. Syukur-syukur istiqomah kita pada level peningkatan. Nah, kalau orang banyak jatuhnya, orang banyak turunnya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita tidak pernah diberitahukan oleh siapapun ketika akan dijemput oleh malakatul maut. Ya kan? Ada orang datang, "Ibu, siap-siap ya, besok mau ada tamu." Siapa? Malakatul maut. Ya. Ada yang nginfokan kayak gitu? Enggak ada. Ya. Dia datang ketika waktunya datang, tanpa kompromi. Enggak ada istilah se malaikat. Enggak ada. Sebentar dulu, saya belum tobat ini. Sebentar dulu, saya punya dosa ke suami. Sebentar dulu, saya masih punya tanggung jawab ke anak-anak. Sebentar dulu, enggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur-undur barang sesaat, tidak bisa dimaju-maju barang sesaat. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka istiqomah ini yang paling menantang, ya. Dan para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka sudah memberikan keteladanan kepada kita. Di sini ada satu riwayat tentang Imam Ahmad bin Hambal yang diceritakan oleh Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan oleh beliau, laqad sahibtu Ahmad bin Hambal 20 sanatan saifan wa shita'an hurran wa bardan lailan wa naharan fama laqituhu fi yaumin illa wa huwa zaid alaihi bil ams. Sungguh aku telah bersahabat dengan Imam Ahmad bin Hambal selama 20 tahun lamanya, di kala musim panas dan musim dingin, di malam juga di siang hari. Maka tidak pernah aku mendapatinya di satu hari melainkan kondisinya semakin bertambah lebih baik dari hari sebelumnya. Selama berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah. Allah yubarik fihi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini Imam Ahmad. Ya, pantas ya kalau disebut Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Taib para jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Imam Ahmad bukan hanya mampu istiqomah dalam kebaikan, dalam level kebaikan yang sama, tapi lebih dari itu, beliau mampu istiqomah dalam meningkatkan kebaikan setiap harinya. Inilah yang seharusnya kita teladani. Seorang yang mampu istiqamah dalam kebaikan yang sama, ini satu hal yang luar biasa. Karena kata Nabi, khairul a'mal maduwima wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah apa yang dikonsistenkan, diistiqomahkan, walaupun sedikit. Jadi kalau orang istiqomah di level yang sama, ini luar biasa para jamaah. Banyak orang yang berat untuk istiqomah di level yang sama. Dulu si fulan itu, Masya Allah semangat belajarnya, ngajinya. Sekarang kemana orangnya? Sekarang ada di mana? Sekarang sedang apa? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka ya minta kepada Allah supaya kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah. Pantas ya Nabi itu banyak berdoa dalam sujudnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka jadikan pelajaran, ya. Antum punya teman satu letting, satu generasi, ya belajar dulu bersama gitu ya. Satu alma mater mungkin, begitu kan? Apakah sekarang semuanya dalam kondisi yang sama? Tidak, gitu kan? Ada di antara mereka yang gugur berjatuhan, maksudnya dari jalan Allah yang lurus, gitu ya.
Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pesantren tidak semuanya ada di level yang sama. Ya, teman-teman pesantren, terakhir saya dengar ada yang diburu sama polisi, begitu. Kenapa? Jadi bandar narkoba. Ya. Alumni pesantren, begitu. Ada yang terfitnah dengan perempuan, ya. Hidupnya nggak karu-karuan, ganti-ganti wanita, ganti-ganti pasangan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah, yang seperti ini harus dijadikan pelajaran. Jangan sampai kita yang kemudian terjatuh. Jangan sampai. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Nanti di kesempatan berikutnya biidznillah kita akan bahas bab berikutnya tentang rintangan pasti menghadang. Begitu ya. Orang-orang yang konsisten berusaha untuk berubah, orang-orang yang berhijrah dari yang buruk kepada yang baik, maka harus disadari bahwa rintangan pasti datang menghadangnya. Supaya punya persiapan yang matang sehingga bisa selamat dari berbagai macam rintangan. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.